Aku Kyrie Peterson, dan hari ini aku akan mengajak kalian ke belakang layar di pusat marga satwa Ohio. Menjelajah jejak. Pusat marga satwa Ohio berdiri pada tahun 1984 oleh Dr. Donald Burton. Dan hari ini aku beruntung dapat melihat langsung bagaimana lembaga luar biasa ini menumbuhkan kesadaran dan apresiasi terhadap satwa liar asli Ohio melalui rehabilitasi, pendidikan, dan studi kesehatan satwa liar. Tujuan pertama kami adalah rumah sakit satwa liar. Disinilah perjalanan dimulai bagi hewan yang kesulitan. Kita di tempat yang tepat, karena Sigung dilarang masuk. Kami akan turun ke bawah dan lihat proses rehabilitasi dari hewan liar yang hidup di Ohio. Ayo kita masuk dan kita cek. Kayaknya seru nih. Kita akan bantu rehabilitasi hewan-hewan. Hai, aku Dr. Melinda Marks dan aku dokter hewan di Ohio Wildlife Center. Bekerja sama dengan Dr. Melinda Marks, aku akan melihat dari dekat beberapa hewan yang baru-baru ini dirawat. Aku dokter hewan klinis di Ohio Wildlife Center dan aku merawat semua satwa liar yang terluka dan yatim piatu yang datang dan menyediakan layanan dokter hewan yang mereka butuhkan. Jadi operasi, ronsen, pengobatan, dan semua yang mereka butuhkan sebelum dilepas liarkan itu tugasku. Bagus, apa saja yang akan kita lihat hari ini? Rumah sakit kita cukup penuh. Hari ini ada burung pemangsa, kura-kura, dan bayi tupai yang bisa kamu lihat. Semua suka bayi tupai. Tapi kura-kura tetap nomor 1. Baiklah, mari kita turun dan merawat hewan-hewan ini. Sudah resmi, hari ini aku membantu rehabilitasi beberapa hewan. Aku Kristi Krumlov, aku direktur rumah sakit dan fasilitas pralepas liaran. Jadi hewan apa yang akan kita rawat hari ini? Kita akan melihat seekor rakun yang rahangnya retak. Jadi mulutnya akan kita lakban agar tidak melukainya lebih lanjut. Lalu kita pasang selang makanan. Jadi kita akan mengeluarkan rakun itu dan memberikan makan. Mantap, ayo kita keluarkan rakunnya. Bersama Kristi yang dengan hati-hati memegang si kecil ini, aku bisa memberinya susu formula yang lezat melalui selang makanan. Apa aku cukup pelan? Kamu bisa sedikit lebih cepat sebenarnya. Aku gak pengen susunya keluar dari hidungnya. Kita semua tahu susu gampang muncrat dari hidung. Dia siap tidur sekarang. Iya, perutnya sudah penuh susu dan sudah waktunya untuk dia tidur siang. Gak terlalu rewel sekarang setelah dia makan ya. Jadi selang yang terhubung ke ujung jarum suntik ini, apakah itu sampai ke dalam perutnya? Ya, itu namanya tube. Jadi jika hewan cedera yang membuatnya tidak bisa makan seperti patah rahang, kami pasang selang makanan agar memenuhi kebutuhan kalorinya selama masa pemulihan. Keren juga. Selanjutnya kita merawat elang bahu merah yang menderita patah sayap. Kamu harus berhati-hati dengan cakarnya. Jadi itulah senjata burung itu. Dr. Marks memeriksa untuk memastikan semuanya pulih dengan baik. Ya, kami memang ingin kepalanya tertutup sebagian besar waktu pengecekan. Lalu tibalah giliranku, memberi makan lagi. Makanan elang yang sedap. Makanan kali ini adalah hati tikus. Tidak ada yang lebih enak bagi elang selain hati tikus segar. Rasanya enak ya. Ya, dia mungkin ingin makan lagi. Aku masukkan potongan hati tikus ini ke tenggorokan elang bahu merah. Yang kayak gini nggak bisa tiap hari, bro. Keren rasanya merasakan daging yang menumbuk di temboloknya. Dan begitu seukuran bola golf, kamu tahu itu sudah cukup makan. Dan ia akan mencerna makanan itu secara perlahan-lahan. Yang terakhir, tapi yang terpenting, mungkin makhluk kecil yang paling mengemaskan yang pernah kamu lihat. Ya ampun, itu tupainya kecil sekali. Sini kamera, coba di zoom ini. Bahkan dia belum punya bulu. Ini bayi tupai abu-abu timur. Lihat si kecil itu. Dia sangat kecil, matanya bahkan belum terbuka. Jadi gimana cara ngasih makan bayi tupai? Jadi kami memberi makan tupai kami dengan spuit dan dot sintetis di ujungnya. Jadi tupai ini... Apa itu dot tupai sintetis? Ini dot tupai sintetis. Kamu juga bisa menggunakannya untuk anak kucing dan anak anjing. Jadi tupai biasanya pemakan yang cukup baik. Jadi mereka langsung menyantapnya dan mereka cukup nyaman beberapa kali pertama. Ini bukan yang kubayangkan saat kamu bilang imut. Ini seperti... imut berkali lipat. Sedikit lagi Pedialit dari pipet dan calon pemanjat pohon ini siap untuk tidur siang. Bobok ya tupai kecil. Kalau kamu boleh kubawa, aku akan simpan kamu selamanya. Suatu hari nanti kamu akan kembali ke alam liar. Jadi begitu cara ngasih makan tupai. Pakai dot tupai sintetis. Rumah sakit adalah tempat hewan datang untuk dirawat. Dan sebelum kembali ke alam liar, mereka harus memulihkan diri di fasilitas pra pelepas liaran. Lokasi ini melatih hewan untuk kembali beradaptasi, mencari makan, dan merekondisi otot-otot mereka. Kami tidak diizinkan untuk mendekati hewan ini karena tujuannya adalah untuk menjaga mereka tetap liar dan beradaptasi dengan manusia atau kamera atau justru sebaliknya. Hari ini kami punya seekor bangau biru besar yang akan dilepaskan kembali ke alam liar dan kami akan menjadikan bagian darinya hari ini kan?
Ya, kami memiliki seekor bangau yang berhasil aku tangkap kemarin yang terperangkap di restoran yang memiliki kolam renang luar ruangan dan lapangan voli. Jadi kami akan membawanya keluar hari ini. Dia sedikit lelah setelah melepaskan diri dari jaring lapangan voli. Meskipun sebagian besar hewan pulih sepenuhnya dan kembali ke alam liar, ada beberapa yang tidak akan pernah bisa bertahan hidup sendiri dan sekarang harus menjadi duta bagi spesies mereka. Hewan ini tinggal di fasilitas pendidikan, perhentian terakhir dalam tur kami, dan tempat di mana beberapa spesies Ohio yang luar biasa sekarang hidup penuh waktu dan beradaptasi dengan keberadaan manusia. Aku Barbara Ray, Direktur Pendidikan Satwa Liar di Ohio Wildlife Center. Oke, jadi kami punya beberapa hewan yang tidak bisa dilepas liarkan karena mereka memiliki semacam cacat permanen yang mencegah mereka bertahan hidup sendiri. Dan selama proses rehabilitasi mereka, menjadi jelas bahwa hewan-hewan ini cukup mudah beradaptasi dengan penangkaran. Dan tujuan hewan-hewan ini untuk mendekat dengan manusia, membantu orang-orang menjadi sedikit lebih sadar akan kehidupan di lingkungan mereka, dan belajar hidup berdampingan secara damai dengan hewan. Dan cara terbaik untuk membantu orang-orang melakukannya adalah mengungkapkan ketakutan mereka pada hewan-hewan ini dan menunjukkan hewan-hewan ini sama sekali tidak berniat mencelakai kita. Mereka hanya menjalani hidup seperti kita. Jadi hewan-hewan di sini pada dasarnya tidak bisa dilepaskan kembali ke alam liar dan mereka menjadi duta dan perwakilan pendidikan untuk pekerjaan yang kalian lakukan di sini. Benar sekali. OWC adalah organisasi nirlaba dan setiap tahun staf mereka yang luar biasa dan relawan yang tidak terhitung jumlahnya bekerja sepanjang waktu untuk merawat hampir 5.000 hewan liar yang terluka, yatim piatu, atau sakit. Pusat Marga Satwa Ohio terbuka untuk umum pada hari-hari tertentu sepanjang tahun. Kalau kalian di Ohio dan ingin melihat dari dekat beberapa spesies lokal kami yang menakjubkan, inilah tempat yang tepat untuk melakukannya. Aku berterima kasih kepada kalian semua karena telah mengundang kami ke sini dan mengajak kami mengikuti jalur rehabilitasi. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.